Enggak, maksudnya jadi anggota DPR supaya kerja pakai jas. Iya. Esok saya nyalon misalnya si Om di dapil saya, nggak mungkin Om nggak nyoblos saya walaupun. Kalau saya boleh mengartikan sih antara incumbent dan newcomer. Nah, gitu ya. Oke. Di cover begitu kan. Jadi antara yang lama yang sudah ada, sudah jadi dengan baru nih, petarung baru gitu kan. Ya saya kira selama bola itu masih bulat, apapun bisa terjadi. Sebelum peluit akhir berakhir. Kira-kira begitu kan? Betul. Sederhananya, secara logis. Tapi kita rasionalisasikan. Semua itu akan bisa terjadi kalau bagi saya. Semua tergantung daripada konten analisisnya begitu. Anak muda ini melakukan konten analisisnya seperti apa? Lu mau maju, lu mau nyalon, tapi lu harus ya melihat dulu Peta, medan pertempurannya itu seperti apa? Kita lihat dulu lah, skalanya itu seperti apa. Apakah kalau kita kan biasanya teman-teman organisasi lebih paham lah. Ada namanya istilah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yeah. Kita lihat peluang kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, lalu juga kelemahan lawan ini di mana, begitu. Kita analisis SWOT terlebih dahulu. Jadi bagi saya, ketika memang milenial ini akan maju, mereka perlu mengedepankan konten analisisnya terlebih dahulu. Karena dalam politik pun, kalau sepengetahuan saya, Montesquieu bilang itu ada 3 trias politika. Trias politikal. Bukan hanya soal legislatif saja, bukan hanya soal eksekutif saja, tapi ada yudikatif juga begitu. Artinya kita kaitkan dengan kebutuhan, dengan ongkos yang tadi sama-sama kita diskusikan dengan Pak Dewan begitu, dengan Om Ari, dengan Om Agus juga. Bahwa kayaknya kita ini akan tersendat dalam persoalan finansial begitu. Tapi kita coba kembalikan dong teori yang awal. Konten analisis kita ditempatkan terlebih dahulu begitu. Ya kalau bagi saya dalam politik ya ketika kita itu harus melibatkan finansial, tapi modal finansial, modal sosial dan juga modal intelektual harus dikedepankan juga gitu loh. Betul. Sehingga finansial itu akan mengikuti daripada modal sosial dan juga modal intelektual. Iya, repot juga kalau punya finansial doang ya. Nah, begitulah kira-kira. Finansial tapi tidak punya. Karena stigma masyarakat itu beda-beda. Iya. Ada yang menganggap ketika ada nih calon katakan datang, ya mereka mengambil keuntungannya saja. Ada yang berangkatnya dari hati juga, ada yang sentuhan dari hati. Kalau Om Ari 10 tahun datang ke Serang begitu tanpa keluarga, kan apalagi kalau bukan sentuhannya dari hati, kira-kira begitu Om ya. Begitu. Nah itu sangat luar biasa lah bagi saya begitu, karena itu patut dicontoh juga oleh kita semua. Artinya konten analisis yang dibangun oleh Pak Ari Winanto ini sangat luar biasa, tepat begitu untuk didapil yang dipilih begitu kan. Jadi kita PR bagi kita ketika memang kita mau terjun ke dalam dunia politik, kita harus menentukan dulu medannya di mana yang tepat. Lalu bagaimana kita ke depan ini akan seperti apa? Karena kita harus punya impian lah ke depan itu kan. Jadi resolusi atau kalau kata anak muda, usia 25 harus jadi apa? Usia 30 jadi apa gitu kan? Nah itu realisasikan gitu loh kira-kira Mas Agus begitu. Iya, saya waktu kecil tuh pengen jadi Spider-Man ya. Repot kayaknya kalau sekarang. Oke. Gini Om, kita tahu nih maksudnya orang-orang yang lebih tua, orang-orang tua. Generasi lama tuh sering menganggap kalau misalkan anak muda atau milenial ini masih muda lah ini. Nah ini mungkin sudah cuma 10 tahun nih di kota Serang. Itu gimana meyakinkan orang yang lebih tua itu tuh supaya percaya gitu tuh? Yang pertama ya, yang pertama ketika trik nih, saya berbagi trik. Seharusnya trik itu tidak boleh dibagikan kepada saya. Ini bagikan siapa tuh saya mau nyalon lah itu. Tapi saya berpikiran berbeda. Ketika kita mengajarkan satu ayat kepada orang, maka amalan kita nggak akan putus. Betul. Makanya saya ambil sisi di situnya. Ketika kita mau menyalonkan diri menjadi seorang anggota DPRD, eksekutif dan sebagainya, medannya harus kita baca dulu. Medannya harus kita baca. Peluangnya kita ada di mana, jangan kita latah. Jangan kita sekali-sekali latah, partai A yang lagi bagus. Di sini saya peluangnya menang. Tidak seperti itu, karena berbicara legislatif, beda strategi politiknya dengan pemilihan gubernur, wali kota, presiden. Itu kata kuncinya yang pertama.
strategi politik caleg dengan eksekutif beda. Jadi harus bisa menganalisa nih peluang kita nih seperti apa. Ketika kita mencalonkan diri menjadi seorang anggota DPRD, kita baca dulu medan pertempurannya. Oh, medan pertempurannya di dapil saya Cipocok Jaya ini seperti ini. Yang kedua, tentukan nih partai mana yang bisa menang, yang bisa mengantarkan saya duduk menjadi anggota DPRD. Oke. Ya, kita lihat dulu nih. Partai yang lagi bagus. Bukan partai yang lagi bagus. Apa tuh? Bukan. Disitulah orang salah. Pasti mikirnya itulah gitu. yang saya bilang tadi lata. Betul. Oh, partai yang lagi bagus di Banten ini, di Kota Serang ini. Itulah yang saya bilang tadi lata. Makanya orang semua berbondong ke sana kan, tanpa memikirkan kursi di Cipocok itu ada 6. Sabodo partai bagus itu mau di situ semua orang-orangnya. Misalnya yang ini udah ada jatahnya ini, yang ini partai B, ini partai C, partai D, partai E. Saya harus ada di sini nih. Nah, partai apa yang bisa masuk ke sini? Dengan partai yang pas-pasan, partai sedang, yang penting dapat kursi di sana. Betul. Gitu. Jadi jangan lata karena partainya bagus. Yang kedua kita gambar nih. Peta kekuatan di partai ini, partai E ini seperti apa? Bisa tidak mendongkrak satu kursi? Calegnya ini. 6 caleg ini misalnya 1.000, berarti 6.000. Oh, bisa dapat satu kursi. Nah, kita gambar nih 5 orang yang tersisa ini. Mereka ini bisa dapat suara atau tidak? Jadi jangan latah tadi partai yang lagi bagus ya. Jangan. Tapi dilihat peluangnya itu dari mana nih saya bisa ke bagian kursi. Terus masuknya seperti apa? Gunakan hati. Ketika hati sudah tersentuh, mau tidak mau dia akan itu gunakan hati kayak yang lebih tua gimana deh? Gitu. Masuk ke skala orang tua. Orang tua itu ingin diangkat. Oh iya biasanya. Itulah kenapa orang tua itu akhirnya tidak masuk kepada milenial. Iya. Karena orang tua tidak mau nih nongkrong sama milenial. Iya. Tapi orang milenial mampu mengeksploitasi itu agar oh iya ya ini orangnya. Karena ketika mencalonkan diri itu personal brandingnya harus dikuatkan dulu. Sabodo pro dan kontra. Waktu saya masuk, makanya dari ujung Serang sampai sana semuanya tahu kayaknya spanduk jungkir balik itu cuma saya. Ya kan? Iya. Orang yang ketum mungkin juga udah tahu, tapi baru ketemu saya hari ini. Tapi beliau udah tahu sama saya kan, gara-gara spanduk jungkir balik. Itulah bagaimana kita menciptakan personal branding. Perkara pro dan kontra itu urusan mereka. Kita jangan masuk ke arah orang yang tidak suka sama kita, memaksakan suka kepada kita. Itu urusan mereka, itu beban otak mereka untuk memikirkan saya. Walaupun kan, itu mah lebay, itu mah apa lagi, itu pokoknya banyak kan. Tapi dibilang sebagian orang, itu mah kreatif. Yang kita butuhkan kan saat itu cuma satu. Masyarakat ingat nama saya, karena tidak ada foto kan tuh. Betul. Ingat nama saya masyarakat, yang penting saat pencoblosan itu. Iya, di ini anggota DPR nggak ada foto kan? Nggak ada foto, cuma nama aja. Cuma nama kan. Ya kan dengan saya diomongin kan bagus kan, nama saya kan diangkat kan. Itu gitu kan. Jadi yang utama itu dalam menyalonkan diri itu menciptakan personal branding yang kuat. Nah, jadi apa? Ketika personal branding sudah kuat nih, saya masuk nih ke kampung Tembong misalnya. Saya masuk, iya itu mah spanduknya yang jungkir balik. Jadi kan saya tidak capek mengenalkan diri saya lagi. Gitu kan. Udah ada itu. Alam di bawah sadar mereka sudah merekam nama saya di dalam hati mereka. Tinggal saya ketuk doang. Oh ini nih yang spanduk jungkir balik. Spanduk jungkir balik. Oke. Kalau untuk Majis nih, tantangan milenial nih di 24 gimana nih? Ya banyak jelas. Kalau tantangan pasti banyak. Setiap perjalanan itu pasti ada resiko. Ada tantangan. Oke, tantangan yang paling besar kira-kira apa? Ya, cuma lagi-lagi kembali kepada keteguhan hati ya. Kita mau mencoba atau tidak gitu loh. Kalau kita mau mencoba, pasti ada 3 kemungkinan. Kita mengetahui, kita mendapatkan pengalaman, dan kita gagal. Nah, kalau kita tidak mencoba, otomatis hanya dapat satu aja kegagalan. Gagal, gitu kan? udah pasti. Ya, betul. Okay. Jadi bicara soal rintangan ataupun tantangan milenial di tahun 2020 sangat banyak juga bagi saya. Cuma persoalan tempuh saja dulu. Baik secara prosedural maupun non prosedural begitu kan, kira-kira. Kalau prosedural ya jalur dengan birokrasi kepada kamarnya begitu kan, kepada kira-kira partainya lah begitu kan.
non proseduralnya teman-teman harus bisa menggait komunikasi dengan sebagaimana mungkin, baik vertikal dan horizontal. Dan tantangannya biasanya yang dihadapi itu yang tadi kita bahas, biasanya anak muda ini terskeptisisme terhadap orang tua. Kadang malu, gak enak begitu kan, takut dusun, gak sopan begitu kan. Tapi kalau gitu. kita di satu dapil misalkan ada lawan yang lebih tua, lebih tuanya lagi saudara kita, itu repot gitu. Itulah repot. Nah tadi itu saya kembalikan, kita sebenarnya mencoba begitu, harus bisa merealisasikan impian kita melalui nilai yang kita perjuangkan begitu. Kita punya gagasan dulu gitu. Jadi ketika menghadap, ketika sowan kepada para alim ulama, asatid, orang-orang tua, ini kita tidak canggung begitu loh. Karena ngobrolnya membawakan gagasan untuk ke depan ini seperti apa. Dan juga tetap di atas norma, di atas hukum itu pasti ada etika yang paling penting. Nah itulah yang harus dikedepankan oleh milenial. Etika itu perlu dikedepankan untuk komunikasi kepada orang tua. Kita harus tetap sama-sama menghargai. Walaupun kita bisa memahami, tapi paling tidak kita bisa menghargai, itu jauh lebih penting begitu kan. Kira-kira begitulah Mas Agus. Oke. Ini Om, lanjut nih kita ya. Om kan sebagai anggota DPR tentu sering terjun ke bawah, sering bertemu dengan milenial. Keluh kesah yang sering disampaikan milenial ke Om nih, apa nih? Kalau terkait milenial nih, keluh kesahnya ini ya. Yang pertama, karena konsep teman-teman milenial saat ini, ketika tamat, ketika lulus, saya ini pengen kerja di mana, itu yang pertama. Pengen jadi PNS, Bang. Nah, itu yang pertama ya. Konsep mereka di kepala mereka tuh pengen kerja di mana. Jadi yang dikeluhkan mereka, "Woi Pak Dewan, kita nih beres kuliah ini bisa nggak bantu kerja di mana?" Gitu, kerja di mana. Yang kedua, pengen usaha tapi tidak punya modal. Betul. Itu kan yang kedua kan. Ya, bagaimana? Nah, disinilah kami kalau DPRD saat ini coba teman-teman milenial ini membuat suatu undang-undang. Jadi kami membuat undang-undang tentang kepemudaan kami buat, tentang UMKM kami buat, dan salah satu yang mungkin akan menjadi bagus esok lusa ini adalah tentang perda kepemudaan ini ekonomi kreatif. Oke. Nah, karena dengan Ekrab ini kan lagi bagus, menterinya juga lagi bagus, lagi semangat tentang ekonomi kreatif, makanya Kota Serang membuat perda ekonomi kreatif. Dan kebetulan juga saya ditunjuk teman-teman, karena saya masih muda kali ya, orang yang ngomongnya berani gitu tuh ya, lantang, makanya saya ditunjuk untuk menjadi ketua pansus ekonomi kreatif itu. Dan alhamdulillah perdanya sudah rampung, sedang kita ajukan ke gubernur untuk difinalisasikan. Itu untuk memfasilitasi milenial itu ya? Iya, agar ekonomi kreatif seperti ini kan, ini ekonomi kreatif nih maksudnya. Iya, nggak kreatif aman sih. Salah satunya masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Iya. Ini podcast ini kan, makanya kita wadahi nih, nanti di sana ada perdanya, nanti ketika udah booming kan bisa lah itu mewadahi nih. Iya, semoga kita bisa fasilitasi Om. Teman-teman ekonomi kreatif, karena kan yang paham ekonomi kreatif ini bukan para senior, pasti anak muda. Pasti anak muda. Gitu kan, tentang fotografer kan, yang lagi bagus kan, YouTuber kan, makanya kita buat nih. Kebetulan saya diminta untuk menjadi ketua pansus. Cocok ini benar. Udah, terima kasih Om. Karena ya anak muda itu kan butuh, sebenarnya emang benar butuh bimbingan sebenarnya. Iya betul. Karena anak muda itu malu kali ya. Kenapa masuknya ke saya? Karena tadi umur kita nggak jekjok, jadi akhirnya mereka berani ke saya. Karena rumah saya itu teman-teman aktivis itu sering nongkrong ke sana, apalagi kalau mau demo tuh sering nongkrong. Oh, pengen lapor, ngobrol kan, sharing. Kalau mau demo? Iya, semuanya. Semuanya. Teman-teman itu ya pengen usaha apa, sharing lah mereka. Karena rumah saya, kalau saya sedang di rumah kan saya selalu mencoba yuk. Kalau ngobrol kan saya mengambil hikmah dari silaturahim aja sebenarnya. Memanjangkan umur kan. Dan terpenting adalah membukakan pintu rezeki. Itu aja, jangan yang lain-lain kita mikirnya. Ambil hikmah di balik semua kejadian. Gitu ya, emang rata-rata kayaknya begitu sih masalah kerjaan kalau milenial tuh ya, yang udah lulus. Karena gini, Kota Serang itu kan ibu kotanya Provinsi Banten. Kenapa Kota Serang Provinsi Banten itu peringkatnya bagus tentang pengangguran? Wah. Itu Provinsi Banten. Kalau saya tidak salah dia itu peringkat 8 se-Indonesia.
angka pengangguran tertinggi dan penyumbang terbesar adanya di Kota Serang. 10.000 penyumbang angka usia kerja dan usianya pun usia produktif 18 hingga 40 tahun pengangguran di Kota Serang. Waduh. Kenapa bisa terjadi? Kita menggambar nih peta tata ruang Kota Serang. Seperti apa? Kenapa tidak ada pabrik-pabrik di Kota Serang? Kenapa tidak ada bangunan tinggi di Kota Serang? Kan seperti itu kan? Iya, padahal ibu kota ini ya. Ini judulnya ibu kota Provinsi Banten kan? Tidak ada pabrik, tidak ada industri, tidak ada gedung-gedung pencakar langit. Seperti itu kan? Sehingga dengan terjadinya seperti itu, maka peluang kerja otomatis sedikit kan? Sedikit. Sedangkan lulusan kerja tidak bisa dihindarin, tiap tahun pasti ada. Banyak. SMA, SMK, perguruan tinggi pasti banyak kan? Banyak. Tapi wadahnya tidak ada, karena tadi tidak ada industri, tidak ada pabrik, tidak ada gedung-gedung tinggi kan? Kalau ada gedung tinggi berarti banyak peluang kerja sebenarnya kan? Begitu kata kuncinya kan? Ya. Betul. Banyak gedung tinggi ini tidak mungkin karyawannya sedikit. Iya. Mau itu hotel, mau itu mall, kalau udah gedungnya tinggi, udah 30 ke atas pasti banyak memakan karyawan. Pekerjaan. Itulah kami DPRD juga ini membuat suatu perubahan undang-undang tentang bangunan dan gedung. Kenapa Kota Serang tidak ada gedung tinggi kemarin-kemarin Iya, itu? kenapa itu? Karena perdanya hanya 3 lantai maksimal yang boleh dibangun di Kota Serang. Tuh. Nah, kenapa kami rubah perda itu? Sekarang sudah boleh. Sudah kami rubah, silahkan di atas 15 lantai juga boleh dibangun. Kuat itu. Karena perdanya sudah kami buat. Payung hukumnya sudah ada, sudah boleh. Makanya di Kolodran ada kampus gede tinggi kan? Iya. Rumah sakit sudah 8 lantai. Kenapa baru bangun sekarang? Karena perdanya baru beres sekarang. Jangan tahun lalu cuma 3. Kalau 3, di atas 3 tidak boleh. Ada contoh di dekat rel kan? Mangkrak sampai sekarang kan? Artinya sampai sekarang gitu. Karena waktu dia bangun 3 perdanya, tidak boleh. Nah, itu makanya kami rubah DPRD tahun ini juga merubah perda bangunan gitu. Saya juga termasuk salah satu pansusnya, makanya saya sedikit hafal terkait itu. Yang kedua, terkait angka pengangguran di Kota Serang ini yang dihuni para milenial 18 hingga 40 tahun ini 10.000 angka pengangguran Kota Serang ini penyumbang. 10.000. Kota Serang ini. Kenapa? Tadi karena RT RW-nya ini termasuk tesisnya saya tuh, rencana tata ruang Kota Serang ini. Jadi saya coba memetakan di Kota Serang. Oh, ternyata karena tadi Curug masih pertanian, Kasemen masih seperti itu, Walantaka juga. Makanya kan kita untuk merubah perda ini, merubah nih RT RW Kota Serang ini kita rubah. Curug harus dirubah menjadi pemukiman dan perkantoran. Walantaka kita rubah untuk menjadi kawasan industri. Di Kasemen kita rubah untuk menjadi perdagangan. Di sanalah agar kenapa bisalah berdiri bangunan gede, bisalah di sini berdiri pemukiman agar tadi yang angka 10.000 ini Distribusinya kan jelas. bisa ke situ. Karena apa? Karena kabupaten kota lain kan juga menetapkan perda yang masuk ke pabrik itu minimal KTP-nya penduduk sekian. Warga sekitar kan begitu. Warga Kabupaten Serang misalnya kan, misalnya mau kerja di pabrik sana, atau warga Cilegon yang berdomisili di Cilegon kan. Kota Serang mah kebagian sisanya doang. Iya, 10.000 ya. Pantesan kemarin ada yang tawuran itu. Gabut kayaknya itu. Nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, kita tawuran aja lah ya. Oke nih gitu. Kalau menurut lo nih, menurut Tem Ajis nih, di 2024 ini kira-kira nih ya, motivasinya para milenial buat maju nih kira-kira nih apa nih? Ya keresahan. Nggak, jangankan orang lain lah. Menurut kita nih keresahan ketumnya apa nih? Merealisasikan nilai pasti itu. Apa tuh? Merealisasikan nilai apa? Gimana tuh maksudnya? Ya pasti kalau bicara milenial itu kan punya impian semua begitu. Iya. Kenapa sampai hari ini mungkin teman-teman milenial itu kalau tadi kata Pak Dewan itu kan di Kota Serang salah satunya masih banyak pengangguran begitu kan. Karena untuk merealisasikan impiannya itu masih sulit. Nah, maka kalau saya boleh usulkan teman-teman milenial ini kan harus membangun impiannya dengan sejelas mungkin lah begitu ya. Sehingga terarah begitu loh. Ketika kita beres pendidikan, ketika kita beres sekolah ataupun yang lainnya, ya kita harus merealisasikan impian tersebut. Dan juga jangan sampai memiliki mental-mental yang sangat mudah dipatahkan gitu loh. Karena ini di setiap jalan ini kadang banyak penghalangnya gitu. Kadang milenial begitu tuh. Iya. Di
ini sedikit. Digos sedikit Gosip. selesai gitu kan, tuntas begitu. Di-cut lah bahasanya gitu kan. Apalagi di cut repot itu. Nah, tapi jangan, kita itu harus tahan banting lah kira-kira. Itu harus ditempuh terus. Bagi saya di situ adalah seninya. Ketika kita menemui persoalan konflik, di dalamnya itu adalah upaya untuk pendewasaan diri. Bisa tidak kita keluar daripada perangkap-perangkap itu gitu loh. Kalau seandainya kita bisa keluar dari perangkap itu dan kita bisa merubah hal-hal yang kira-kiranya akan mematahkan kita, itu sudah sangat luar biasa. Insya Allah bagi saya keberhasilan itu akan mengikuti daripada usahanya. Karena ya ikhtiar harus tetap berjalan sehingga takdir pun juga mengikuti ikhtiar yang kita lakukan begitu. Jadi kira-kira begitulah sederhananya begitu. Iya, ada banyak hal ya itu. Apalagi kalau misalkan milenial punya keresahan dan kebetulan anggota DPR-nya orang milenial, ini bisa terakomodir ya. Harusnya seperti ini teman-teman milenial itu ya. Mereka ini kan sebenarnya bukan tidak berani, tapi izin kali ya. Izin. Iya, bisa jadi. Mungkin malu duluan mereka untuk melangkah ini. Apa iya ya kita bisa? Apa iya ya kita nih berani? Tapi sebenarnya gini, teman-teman milenial itu harus sering banyak ngopi. Karena kalau udah ngopi, apapun masalah, apapun problem pasti beres di atas meja. Betul, apapun itu. Jadi kalau kopinya kurang kental, tambahin lagi kopinya. Jadi jangan malu nih. Oh, ada Om Ari yang masih muda. Samperin aja Om Ari kita pengen nyalon. Gimana nih ini. Berbagi aja, sharing aja. Saya terlalu terbuka pada teman-teman yang ingin apapun. Baik itu usaha, baik itu kesehatan, baik itu politik. Yang mau sharing ke saya silakan. Jodoh juga enggak? Iya, jodoh. Mau jodoh silakan. Kalau tempatin. Silakan, saya selalu terbuka. Karena yang dibutuhkan teman-teman milenial tadi itu tuh sharing. Agar menguatkan mental dia ini. Tapi ya tadi harus sering-sering ngopi judulnya berarti. Betul. Harus sering-sering silaturahim, jangan malu. Kalau tidak berani kepada yang senior, ada nih Dewan Muda nih siapa. Iseng aja, karena medsos itu sangat penting saat ini kan. Kampanye yang gratis ya medsos. Betul. Ya tadi kan terbilang, nggak ada uang, nggak perlu buat spanduk berarti judulnya kan? Atau kampanye aja di medsos. Iya ya. Gratis kan? Gratis bener ya. Gitu. Karena ya tadi kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah dengan semaksimal mungkin. Ya medsos gratis ya pakai. Bagaimana menciptakan personal branding di medsos? Bagaimana aktif di medsos? Karena medsos itu katanya kan dunia maya ya. Makanya saya selalu ledekin orang-orang kalau di medsosnya ini sering mengeluh. Putus cinta lah, hilang inilah. Karena dunia maya ngapain Anda mengeluh? Iya. Medsos itu ciptakan diri Anda ini menjadi bagus. Itu medsos. Medsos ini untuk menunjang Anda dilihat teman Anda, teman sejawat Anda. Wah, dia lebih dari saya. Betul. Wah, dia gagah nih. Padahal cuma putus sama siapa gitu. Itu yang penting untuk namanya juga maya, nggak perlu yang nyata. Betul. Jangan mengeluh di medsos itu. Ngapain mengeluh ya? Iya. Nggak ada yang peduli juga sebetulnya Anda mengeluh di medsos. Pun mah gitu baik. Gitu. Jadi medsos digunakan untuk membuat diri Anda, membuat diri teman-teman itu jadi kuat. Oh iya dia nih organisasinya bagus, aktif di sini. Pakaiannya bagus, fotonya dengan ini kan jadi menambah nilai plus. Kelihatannya gagah aja. Gagah aja walaupun gak ada uang juga gagah aja. Walaupun gembel maksudnya. Tapi orang nomor sekian gitu maksud saya. Jangan manfaatkanlah medsos ini. Saya aktif lah. Medsos saya aktif walaupun saat ini yang saya pegang hanya Instagram. Untuk Facebook saya izin dulu saat ini tidak terlalu aktif. Ya, milenial adanya di Instagram bang. Kalau Facebook mah ibu-ibu bapak-bapak biasa. Nah, karena itulah saya menghindari dulu. Karena saya aktifnya di Instagram, makanya mencoba. Karena bagi saya Instagram lebih nyata lah, setengah nyata walaupun tetap maya. Untuk mencoba mengeksplor diri saya. Untuk yuk ini Ari Winanto lo, ini kegiatan saya lo, begitu. Jadi ya teman-teman tadi, orang tadi. Oh iya ya dia mah ini. Nilainya positifnya aja. Jangan ketika ngeluh dimasuk, jangan. Repot ngeluh dimasukin. Apalagi curhat, putus di Facebook. Ya teman-teman harus aktifkan tuh. Gunakan medsos semaksimal mungkin karena itulah kampanye yang gratis. Mahal kampanye itu ya kalau misalnya bayar. Ada yang gratis. Medsos. Menciptakan personal branding itu ada konsultan politik itu untuk menciptakan personal branding itu berapa miliar. Saya pernah waktu itu berdiskusi, ada kebetulan calon wali kota di sini ingin membuat popularitas dia meningkat. Kapan kita bertanya berapa biayanya 1 miliar?
Mantap untuk meningkatkan elektabilitas dia. Wih, ada kita kan. Iya. Iya, uang habis belum tentu menang juga. Ya, itulah karena makanya saya bilang waduh. Makanya gunakan medsos secara baik, gunakan teknik-teknik kampanye yang efisien. Dia tadi politik mah bukan bicara kuat, bukan bicara materi, bukan ini, tapi strategi. Ketika berbicara strategi politik, bagaimana konsepnya yang dibangun, disinilah kita bisa berhasil. Ya, oke. Om Ari sama Tom Ajis nanti 2024 maju. Kalau Mari mungkin maju lagi, gitu tanya. Kalau saya selalu melihat peluang. Di mana peluang saya, apa peluang saya. Karena segini, seorang politikus handal itu bukan melihat esok lusa nih, bukan. Tapi bisa memetakan 5 tahun yang akan datang Indonesia ini seperti apa. Bisa memetakan 5 tahun ke depan Kota Serang seperti apa. Bisa memetakan Kota Serang 2029 seperti apa. Itu seorang politikus. Bisa memetakan itu. Kalau politikus handal, bukan politikus yang hanya adalah saya mencoba, bukan seperti itu. Itu bukan politikus. Jadi seorang politikus handal itu bisa memetakan, 2029 ini loh. Ada goal point yang harus diraih di 2029. Bagaimana konsepnya ya dari sekarang. Okay. Terkait 2024 nanti, karena bicara politik tidak bisa usai di sini. Saya nyalon lagi, tidak bisa seperti itu. Politik itu angka peluang. Peluang saya ini apa besok 2024? Berarti yang pasti maju lah ya. Kan tadi harus pakai jas Om tadi kerjanya. Kalau maju itu ya. Maju itu kan ambigu tuh. Maju apa nih? Oke, maju di kontestasi dong. Kontestasi apa nih? Karena di 2024 itu kan banyak event nah. Presiden ada. Piala Dunia nggak ada 2024. Gubernur ada. Iya semua ada. Wali kota ada, DPD ada, DPR RI ada. DPRD kota ada. Makanya saya belum bisa menentukan saya di mana 2024. Tapi bakal maju yang presidennya. Maju. Kemungkinan besar akan maju. Oke, iya harus dong. Biar suara-suara milenial ini terakomodir dong. Majunya saya ini belum bisa dipersepsikan saya majunya di sini. Kita lihat peluang di 2024. Entah saya pulang kampung di Palembang. Saya maju di dapil saya, mungkin saya nyalon apa di kota saya. Karena saat ini saya sudah mencoba. Karena tadi personal branding itu penting, saya coba mengirim ambulan saya ke Palembang. Bagaimana respon tanah kelahiran saya ketika foto saya di mobil ambulan saya itu berangkat muter-muter di kampung kelahiran saya. Ternyata benar kan, gampang. Semua respon teman-teman sekolah saya merespon. Ayah apa ini di sini? Saya kan, lagi balik kan? Enggak, saya cuma tes doang. Tes seperti apa magnet di sana. Itu ya bicara itu mana nanti bisa jadi ke Palembang kan, bisa jadi ke eksekutif, bisa jadi karena politik itu tidak ada yang harus saklek, tidak bisa. Karena seorang politikus itu harus lentur, harus bisa mengayun di tengah ombak. Iya. Berarti maju lah teman-teman ya. Teman-teman harus maju. Kalau Tom Ajis Tom? Ya kalau saya sih begini ya, berbicara soal kontestasi politik begitu. Baik di eksekutif, legislatif, itu kan kalau kita pahami adalah representatif dari masyarakat. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu supaya menebar kebermanfaatan. Jadi bukan hanya orientasi pada kita harus hadir dalam dunia politik, tidak juga begitu kan. Dalam artian tidak harus menjadi pro player begitu kan, ataupun kita bukan hanya menjadi aktornya gitu loh. Bahkan kita menjadi pembisik ataupun orang yang ada di sampingnya pun sangat bermanfaat juga rupanya begitu. Nah persoalan maju atau tidak yang penting kita sudah memperbuat dulu untuk masyarakat begitu. Kalau kita dipercaya oleh masyarakat, ya kenapa tidak begitu kan? Kalau memang konteksnya dipercaya begitu. Karena yang akan memilih itu kan masyarakat, ya. Bukan kita yang menentukan sendiri. Ini suara kita, subjektif lah. Kalau berangkatnya dari masyarakat, ayo maju Kang. Sebagai putra daerah misalkan begini. Ya kalau kita lihat kan peluang kota Serang ini yang ibu kota provinsi Banten itu sangat luar biasa. Letak Banten Lama itu siapa yang bilang tidak bermanfaat untuk kita semua. Coba kalau kita kembangkan wisata religi begitu kan, dan bisa mengangkat ikon kota Serang itu supaya lebih baik lagi. Dan di situ memerlukan ide-ide cemerlang daripada milenial. Melalui wisata religi itu kan biasanya ada tuh
kalau teman-teman milenial di masjid-masjid itu kan bukan hanya lagi punya orang tua, tapi milenial harus bisa juga ada ekonomi kreatif mungkin di situ, begitu kan? Hal itu. Nggak lagi jualan Nah, emping di sana atau dodol begitulah. ya. Kalau biasanya kan begitu. Kalau misalkan milenial kan jualan Bitcoin di sana. Kejauhan. Jadi pada dasarnya begitu. Iya, Kalau seandainya ditanya maju atau tidak, ya saya kira kalau merepresentatifkan nilai daripada masyarakat, kenapa tidak? Semua berhak. Berhak. Hak itu adalah pilihan, begitu kan Om ya? Iya. Nah itu berhak menentukan kita semua itu. Ya sifat ambisi harus dimiliki, tapi ambisius jangan. Karena kalau kita sudah ambisius, ya selesai sudah. Tapi kalau kita sifat ambisi, masih bisa diimbangi. Dan jangan lupa juga, ketika itu kita perlu mendekatkan ya Robi dan ya Lobby kepada teman-teman sekitar gitu. Robi dan ya Lobby ya. Dan mendekat pada yang tepat Om ya. Iya. Bagaimanapun kita harus ikut sama orang yang tepat. Tuh. Ikut orang salah masalah Om. Berarti jadi kalau ada peluang maju ya. Jika ada peluang dan diaminkan. Dan diaminkan. Kalau tidak ada ya Harus lah fatal. maju. Milenial harus maju loh ya. Kalau 70% anggota DPR di Kota Serang milenial luar biasa. Kuat. Parlemennya akan kuat. Pasti. Kuat dan sering ribut. Milenial kan sering begitu ribut. Tapi itu serunya sih. Oke nih, terakhir nih. Harapan Om Ari dan Tim Ajis untuk milenial Kota Serang depan gimana? Yang pertama saya kepada teman-teman milenial ini, yuk mulai saat ini melek politik lah. Mulai aktif di politik, ya kalaupun tidak ikut terjun langsung minimal mengamatilah siklus politik ini. Agar ya tadi dalam memilih baik itu eksekutif, legislatif, memilih orang yang terbaik dari yang baik. Karena saya yakin semua yang nyalon itu adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan. Tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang terbaik untuk bisa menjembatani suara teman-teman milenial, untuk bisa mengakomodir kebutuhan milenial. Karena yang tahu dapurnya milenial adalah orang-orang yang masih milenial. Mereka yang berani lantang, mereka yang berani suara kencang tentang milenial adalah mereka. Yuk mulai aktif minimal dalam menentukan pilihan. Karena tadi segala sesuatu yang ada ini lahirnya melalui proses politik yang secara langsung tidak disadari, tanpa disadari teman-teman milenial ini. Yang kedua, kalau teman-teman milenial ini berpikiran untuk, saya kayaknya mampu menjadi seorang anggota DPRD. Mulailah dari hari ini. Kebetulan pemilu pileg pilpres itu jatuhnya pada 14 Februari. Di saatnya Valentine. Mengapa dibuat saatnya Valentine? Karena gema milenial ini yang kuat. Iya ya. Gitu, makanya ditetapkan itu secara tidak langsung pemerintah menetapkan 14 Februari hari pemilihan itu. Kasih sayang. Padahal di sana dikode tuh, berarti milenial yang diangkat saat ini. Itulah yuk teman-teman yang mampu berbicara, tokoh tidak tokoh, amunisi banyak, materi banyak, itu bab sekian. Yang penting teman-teman mampu, teman-teman punya kompetensi, teman-teman berani aja dulu. Yuk aktif, mulai sekarang, mulai hari ini nih, 2 tahun mah tidak terlalu ya, waktu yang singkat kalau 2 tahun. Makanya aktif, kalau masih perlu ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu tentang pemerintahan, yang mau silaturahim dengan saya, mangga silakan, mau ke rumah saya, mau ke kantor saya, mau di angkringan, mau di warung-warung kopi, mangga. Saya terbuka untuk berbagi kepada teman-teman karena saya sadar diri, saya tidak punya keluarga besar di Kota Serang, saya tidak punya keluarga besar di Provinsi Banten. Makanya saya membutuhkan teman-teman ini untuk menjadi keluarga saya. Betul. Saya butuh teman-teman milenial untuk ngobrol bersama saya. Terkait nanti suka tidak suka pilihannya ke siapa itu masih silakan nanti. Kontestasi belum dimulai. Saat ini saatnya teman-teman milenial untuk belajar, mencoba, menggali. Aktiflah di dalam organisasi kampus. Syukur-syukur bisa organisasi eksternal. Yang tadi bisa ketika orang itu aktif di organisasi, minimal mereka berani ngomong. Yeah. Karena apa? Perlunya ngomong. Karena asal katanya parlemen itu juga parle. Kan gitu, parle itu ngomong judulnya kan. Jadi bagaimana seorang anggota DPRD bisa ngomong kalau jarang aktif
di organisasi. Kenapa saya sering muncul di dinas-dinas, menjadi pembicara di dinas-dinas? Karena mungkin saya milenial, saya sering ngomong. Karena mental untuk berbicara di depan umum itu tidak banyak, tidak bisa langsung instan jadi. Iya. Karena ketika kita sering ngomong, maka kosakata kita akan banyak. Secara tidak langsung ngomong aja asal gitu kan, banyak kosakata ketika kita sering komunikasi sama orang. Jadi itu, kalau teman-teman ingin diskusi ke rumah saya, silahkan terbuka rumah saya. Bisa di DM juga Instagramnya. Ya, bisa di DM juga Instagram saya. Nanti juga ada dari podcast Sabda News untuk memberikan giveaway ya katanya. Siap. Silakan Nanti kita berikan giveaway. Caranya seperti apa? Nanti teman-teman, kalau belum berani nge-WA saya, silakan nge-DM. Dan insya Allah akan saya balas. Ketum juga sering awalnya DM-an sama saya. Akhirnya kita lanjut komunikasi. Karena itu, karena kan di medsos itu orang tidak ketemu muka. Jadi ibarat kata walaupun nyapa tidak dibalas pun tidak malu kan. Iya. Beda kalau ketemu di jalan nyapa tidak disapa kan malu dilihat orang. Tapi kalau di medsos tidak dibalas juga nggak apa-apa. Oh dia nggak ngelihat saya inilah. Tapi pada prinsipnya kalau saya di DM ngebales, di WA ngebales, walaupun kadang telat. Ya pasti setiap malam menjelang tidur akan saya balas itu WA dan DM. Iya. Begitu. Nah selanjutnya teman-teman yuk mulai aktif, masuklah ke organisasi dan masuklah ke partai politik. Partai politik mana? Karena semua partai politik bagus. Tinggal teman-teman untuk belajar, mencari ilmu, mencari pengalaman agar tadi yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti akan menjadi mengerti dan menjadi tahu dan akhirnya berani untuk mengambil keputusan untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Tom Ajis, gimana Tom? Ya, begini ya. Kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan, Pak Ari Winanto, begitu kan kayaknya sangat kredibel, begitu kan. Holistik lah, secara menyeluruh banget begitu loh yang disampaikan. Ya memang begitu adanya. Bahwa hari ini kita disoroti sebagai kaum milenial, apa yang akan kita perbuat untuk di kemudian hari begitu. Apakah untayan sejarah yang akan bisa mendongkrak untuk kemajuan karir kita? Apakah kita akan terkooptasi dalam hal-hal yang tidak bisa mengembangkan diri kita gitu loh. Nah itu harus dirubah. Mindset seperti itu yang rupanya harus kita rubah. Dan harus dikedepankan keberanian itu pula. Karena pemuda ini adalah harapannya bangsa begitu loh. Pemuda ini harapan masyarakat Indonesia. Dan juga kalau bukan kita, ya siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Begitu kan? Nah artinya milenial ini memerlukan action yang sangat dibutuhkan pada hari ini. Kalau kita sudah mengedepankan konten analisis bahwa hidup kita itu harus di sini ya silakan, nggak apa-apa, tidak ada masalah, nothing problem begitu kan? Ya kalau seandainya kita harus menentukan, oh saya ini ternyata potensi dirinya harus ke sini, ke usaha, saya harus ke pendidikan, saya harus ke politik. Ya silakan, tentukan itu semua. Yang jelas bagi kaum milenial kita jangan sampai mengambang dalam hal-hal yang membuat kebingungan di dalam kehidupan kita. Karena itu sebetulnya yang membuat kita tidak maju begitu. Dan pada akhirnya ketika kita tidak berani mengambil keputusan, maka ya tidak akan ada yang didapat dalam diri kita begitu untuk di kemudian hari. Saya kira begitu perihal milenial hari ini. Persoalan ke depan akan seperti apa tergantung bagaimana kita caranya menggambarkan kondisi yang akan terjadi di kemudian hari dengan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Itulah kira-kira. Oke, kalau begitu terima kasih Om Ari, Tom Ajis sudah meluangkan waktu di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada lain kesempatan begitu dengan tema yang berbeda tentunya. Iya. Oke, itu saja episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.